Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas ciri-ciri jodoh zodiak Sagittarius, dan ini energi general, tidak akan resonate untuk semua orang. Dan ini sebenarnya saya istilahnya melengkapi yang tertunda dulu ya, seperti itu, teman-teman. Jadi ini emang kesannya nggak teratur, tapi mohon maaf karena memang berbagai hal ya yang saya lakukan. Mohon maaf banget. Dan ini energi general, tidak akan resonate untuk semua orang, teman-teman. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan madu karomah. Ini manfaatnya untuk ruqyah, teman-teman, untuk membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, menjaga kesehatan, melepaskan aura negatif dalam diri kalian. Dan ini udah banyak yang memakainya, alhamdulillah. Dan memperlancar rezeki, itu sih yang saya tanamkan di madu ya. Harganya 90.000 untuk awal. Ini yang 30 mili minyak wangi aura 85.000, dan ini yang 50 mili harganya 130.000. Dan ini manfaatnya untuk disenangi oleh orang lain dan juga kelancaran rezeki, bisa buat melancarkan pekerjaan ataupun usaha kalian ya, usaha dagang misalnya. Seperti itu, teman-teman ya. Kalau kalian berminat, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini nomornya. Dan gelang energi juga udah jadi, teman-teman, seperti ini ya. Ini 200.000. Pengerjaannya hampir 1,5 bulan. Dan bagi teman-teman yang mau konsultasi atau personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Kalau garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, seperti itu ya. Ciri-ciri jodoh zodiak Sagittarius sepertinya ini, kalian ini akan banyak mendapatkan jodoh yang punya orangnya, mungkin orang yang memang stabil. Ini stabilnya secara keuangan bisa, secara pekerjaan bisa, secara pendidikan juga bisa, atau secara pribadi ya. Mungkin pribadi yang udah matang, udah dewasa, udah memang istilahnya bagus ya, seperti itu, udah seimbang. Dan di sini banyak juga dari kalian yang bertemunya karena dijodohkan, tapi bisa juga karena bertemu misalnya di tempat kuliah ya, berpisah dulu, saling berkembang dulu, pas udah sama-sama matang ketemu lagi. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga dari kalian yang sepertinya menikahnya sama orang jauh. Ini bisa orang luar kota, luar negeri, luar pulau, luar daerah, atau beda suku, seperti itu ya. Dan di sini seperti bertemunya di saat ada pernikahan ya, atau pertunangan ketemu gitu mungkin ya, atau ada perayaan tertentu ketemu, atau seperti kalian ini lagi jalan-jalan misalnya ke luar negeri atau ke suatu daerah tertentu ya, seperti itu ketemu, atau ketemu di perjalanan, banyak seperti itu ya. Dan juga seperti kalian ini banyak yang bertemu di saat kalian tuh bekerja, misalnya kalian tuh bekerja sering ketemu di yang berhubungan dengan pekerjaan, bisa juga satu gedung ya, seperti itu, bisa satu gedung, beda lantai, beda perusahaan gitu. Atau bisa juga ini berhubungan dengan orang yang memang kalian baru ketemu, bukan orang yang udah lama kalian kenal gitu, pokoknya gitu ya. Dan orangnya itu orang pekerja keras, orang yang tidak pernah mengenal lelah untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan, orang yang punya intuitif yang tajam, intuisinya bagus, orang yang istilahnya dermawan, pandai berbagi, atau orang yang suka berbagi dengan orang lain, bisa secara keuangan, bisa juga secara ilmu ya. Orang yang memang rendah hati, dan tetapi memang punya temperamen yang cukup keras, dalam arti keras hati ketika menginginkan sesuatu ya, kalau maunya ya udah maunya gitu. Nah, di situ kalian juga harus mempunyai kesabaran yang cukup lumayan untuk menghadapi pasangan kalian. Ini bisa laki-laki ataupun perempuan, karena ketika kamu ketemu atau kalian bertemu dengan orang-orang yang punya temperamen atau punya karakter yang kuat, pasti ada beberapa hal prinsip yang dia pegang, dan otomatis itu
bukan orang-orang yang istilahnya mudah dipengaruhi atau mudah terprovokasi atau mudah istilahnya terpengaruh oleh hal-hal tertentu ketika dia udah matang. Tapi ya saya berbicaranya ketika dia udah matang, karena orang itu ada yang banyak yang bukan banyak ya, hampir semua orang tuh berproses teman-teman. Nah gitu, tapi dia memang punya karakter, punya bakat, punya pendirian yang kuat seperti itu ya. Dan otomatis kalian harus sabar. Karena apa? Karena dengan orang-orang seperti ini punya tujuan, punya karakter yang kuat, dan punya prinsip-prinsip dalam hidupnya, ya otomatis kalian harus banyak istilah menyesuaikan diri dan bisa mengerti karakter dia. Nah itu teman-teman. Tetapi memang banyak sisi baiknya. Dia orang yang memang pandai bekerja atau bahkan gila kerja ya, pandai berpikir, orang yang bisa menyelesaikan sesuatu dengan kepala dingin tanpa pakai tenggorokan yang keras gitu ya, atau misalnya dengan kekerasan, tapi dia bisa berbicara dengan halus walaupun tujuannya nggak mau gitu ya, mau bisa gitu. Nah, dan dia bisa menjelaskan apa yang dia istilahnya pikirkan kepada orang lain dengan sangat baik, biar orang itu bisa mengerti tanpa harus istilahnya berkata-kata kasar. Dan juga dia bisa menolak pendapat orang lain tapi dengan cara yang baik, cara yang halus, seperti itu. Nah ketika kalian bertemu dengan orang yang belum matang, masih berproses, kalian akan merasakan hubungan yang sangat menjengkelkan atau sangat membuat kalian tuh merasa ini apa sih gitu ya, kayak gitulah. Tapi kalau udah ketemu dengan orang-orang yang udah matang, nah gitulah teman-teman, jadi akan membuahkan istilah hubungan yang memang berproses dengan baik, dilandasi dengan hubungan yang penuh istilahnya pemikiran-pemikiran yang matang, dan pada akhirnya istilahnya menghasilkan hubungan yang memang harmonis dan istilahnya hubungan yang sehat, hubungan yang orang-orang dewasa, orang-orang yang udah punya pemikiran yang baik ya, seperti itu. Bukan berarti orang yang belum matang itu nggak, pemikirannya nggak baik, bukan. Karena kita itu kadang-kadang sebelum kita berproses ke level-level yang lebih atas, kadang-kadang kita punya pemikiran-pemikiran yang agak misalnya mudah terpengaruh, dan misalnya dalam ucapan atau kata-kata juga istilah tidak bisa menempatkan ya, kira-kiranya ini bagusnya bagaimana ya, apa yang kita pikirkan ya itu yang kita keluarkan, kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Nah gitu. Dan ini orangnya orang intuitif. Secara ekonomi ini kebanyakan makmur, karena orangnya itu seperti misalnya bisa pandai berkarir, pandai bekerja, atau pandai istilahnya berusaha atau punya usaha sendiri. Ataupun kalaupun istilahnya kalian nggak punya usaha sendiri, nggak bekerja di kantor tertentu, orangnya itu punya kemampuan atau pandai bekerja, pandai mencari uang, apapun itu kemampuannya ya teman-teman. Karena kan kemampuan orang itu kan beda-beda. Nah gitu. Bahkan di sini ada dari kalian beberapa ya, bahkan banyak punya skill tertentu. Misalnya contoh ya, skillnya misalnya ahli di bidang bangunan, misalnya ahli di bidang arsitek, ahli di bidang usaha, atau misalnya ahli di bidang kesehatan. Ada ahli-ahli tertentu yang memang mereka punya seperti itu ya. Dan cara menaklukkannya memang agak susah. Jadi orangnya tuh nggak terlalu mudah untuk jatuh cinta, atau nggak terlalu mudah untuk memutuskan kamu yang terbaik. Kayak orang tuh kayak macam orang selektif gitu teman-teman ya. Jadi gitu. Tapi kalau udah istilah menemukan kira-kira ini yang terbaik nih buat aku, ya udah komitmen orangnya gitu. Tapi kalau belum menemukan, orangnya agak kesannya tuh agak seperti orang tebar pesona, karena dia merasa belum menemukan yang terbaik. Ini buat laki-laki dan perempuan ya kayaknya. Mungkin didukung dengan ekonomi yang baik, pekerjaan yang baik ya, mungkin ya seperti itu, atau penampilan yang rapi mungkin gitu, yang cantik, yang ganteng ya, yang simpatik, yang dewasa, mungkinlah seperti itu, atau gimana pokoknya. Sagittarius, sukses terus ya buat kalian semua, dan selamat menunaikan ibadah puasa, terutama untuk kalian yang beragama Islam, muslimin dan muslimah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
dilancarkan segalanya, dilancarkan ibadahnya, dilancarkan rezekinya ya, diberikan kesehatan yang baik. Amin ya robbal alamin. Semoga kita terlahir menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan terima kasih telah mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.